Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, salam hangat, salam jumpa kembali dengan podcast Bisaroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini telah hadir di ruangan ini Bu Nyai Nailul Himmah, pengasuh pesantren Nahdlatul Thulab yang berada di Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Pondok pesantren yang notabene masih baru, tetapi kiprah dan aktivitasnya sudah sangat dirasakan oleh manfaat sekitar. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Pangestu. Terima kasih rawuhnya Bu Nyai. Panjenengan hari ini mengelola sebuah lembaga pendidikan pesantren. Mungkin bisa diceritakan latar belakang pendidikan pesantren panjenengan Bu Nyai. Nggih, matur nuwun Pak. Mulai dari kecil memang kalau latar belakangnya mulai dari kecil memang saya tumbuh di pesantren dari kecil. Mulai kecil sampai saya kelas 6 ngaji sama abah sendiri. Kemudian sesudah itu lulus SD mondok di tempat bule juga. Jadi agak nepotisme ini Pak mondoknya itu. Di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuwangi. Sesudah itu sampai 2024 kemudian saya tabarukan di pondok pesantren Sunan Pandan Aran. Jadi untuk kesanatan ilmu di pondok pesantren Nahdlatul Thulab itu bersambungnya kepada Pandan Aran. Nggih. Kemudian mulai masuk di Gunung Kidul ceritanya gimana ya? Mulai di Gunung Kidul itu tahun 2009. 2009. Yeah. Waktu itu ya seperti sekarang ini bulan Ramadan. Awal-awalnya itu masyarakat situ meminta cuma pas waktu bulan Ramadan saja. Karena waktu sebelumnya 2002 itu suami sudah pernah dai Ramadan di daerah situ, kemudian sesudah itu ada dai gitu, mungkin dengan masyarakat kurang bisa membaur. Akhirnya 2009 kami dipanggil sekeluarga untuk mengisi kegiatan Ramadan. Sudah 2009 kami sesudah puasa Lebaran itu mau berpamitan pulang, tapi sama masyarakat diminta lagi paling enggak 1 tahun. Sesudah 1 tahun kami diminta pamitan lagi mau pulang. Di situ masyarakat itu ibaratnya jenengan itu menanam belum tumbuh kok sudah ditinggal pulang. Pada akhirnya ya berjalan seiringnya waktu sampai pada akhirnya mulai dari anak 100 yang ngaji itu 100 karena kami itu menerapkan kedisiplinan Pak. Akhirnya dari 100 itu bisa turun surut menjadi sampai 20 anak, tinggal 20 anak. Kemudian dari 20 anak itu kami berprinsip ya sudah sedikit nggak apa-apa, yang penting diopeni dengan baik, insya Allah besok bawa barokah banyak. Dan pada akhirnya kembali lagi anak sudah mulai banyak dan mencapai sekitaran 2019 itu mencapai sekitaran 150-an anak. 140 atau 150 itu. Lah pada akhirnya terkena corona itu. Jadi terkena corona itu dampaknya besar. Akhirnya ada peraturan dari pemerintah untuk tidak boleh ngaji dalam waktu yang sampai ditentukan entah kapan. Dari wali murid, dari murid itu juga mungkin ya takut ngajinya lupa, takut gitu, karena waktu itu sudah ada program hafalan Al-Quran. Sudah ada yang hafal 3 juz, bahkan waktu itu yang paling banyak 5 juz itu.
Nah, jadi orang tuanya itu khawatir, anaknya juga khawatir. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kami sepakat mau ya boleh ngaji, kalau mau ngaji boleh, tapi dengan syarat harus mukim, karena menghindari dari apa itu dulu itu apa di karantina itu ya. Kalau di pondok kan sudah berarti otomatis ada karantina seperti itu. Kemudian alhamdulillah pas waktu itu ada anak 5, kemudian tambah 10, sampai akhirnya kami tambah lagi di tahun 2021 itu ada 12 anak, dan pada akhirnya tahun 2021 itu kami mengajukan izin ke Kemenak di ACC dan turun izinnya pada 1 November, hari kesaktian Pancasila ya Pak ya. Tuh. Dan kami mengambil nama Nahdlatul Thulab itu sebenarnya bukan kami Pak yang memberi nama Nahdlatul Thulab. Jadi mengambil Nahdlatul Thulab itu kami mengadopsi dari Banyuwangi. Di Banyuwangi itu dari mbah saya Kiai Haji Dimyati Syafi'i. Nah itu dulu niku beliau napa niku karena cintanya pada NU waktu itu apa itu Pak, dapat utusan langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari lewat santrinya namanya Pak Ahyat waktu itu. Itu Simbah itu diutus untuk menjadi pimpinan Hizbullah. Dan Hizbullah lama-lama Simbah itu juga jadi PCNU Suriah Banyuwangi. Nah, akhirnya sesudah jadi Suriah PCNU Banyuwangi itu didhawuhi lagi oleh Mbah Hasyim, pondoknya itu asalnya kan namanya Darul Falah, bukan langsung. Iya. Kemudian Mbah Hasyim itu ndhawuhi untuk napa niku mengganti nama Nahdlatul Thulab. Nah, dan sampai sekarang Nahdlatul Thulab itu, dan dari situ saya mengambil nama Tabarukan. Nah, jadi nggak perlu nirakati lagi. Namanya kita tinggal pakai saja seperti itu, Pak. Jadi mendirikan pondok itu sebenarnya bukan tujuan utama kami, tapi kami itu hanya mengalir dan kami itu hanya pelayan masyarakat. Kalau dikatakan saya itu pendirinya, bukan. Jadi cuma pendiri itu di formalitasnya saja. Seperti berawal dari kegiatan Ramadan ya, kemudian ketika mau berpamitan itu digundeli sama masyarakat setempat itu. Di awal-awal itu basis yang dijadikan tempat sarana pendidikan di mana itu? Masjid atau rumah penduduk? Masjid. Sampai sekarang pun masih masjid Pak, belum punya gedung. Jadi dengan kapasitas anak segitu niku belum punya gedung sampai hari ini. Kemudian panjenengan dengan Pak Yai itu tinggalnya di mana selama teng mriku niku? Di rumah. Awal-awalnya juga kami itu cuma ngampung Pak. Jadi rumahnya itu cuma numpang di tanah orang. Mulai dari gedek sampai napa niku dibangun sedikit-sedikit, dan alhamdulillah pertama kali anak-anak nempatnya itu juga di kamar Pak. Jadi di kamar di dalam rumah. Tuh, terus kemudian pas 2021 itu kan ada anak cowoknya 2. Nah, itu baru kita itu buat kamar itu cuma dari kalsibot itu di teras 3x3 sampai 2023 kemarin itu tambah lagi anak, pokoknya jadi anak 10. Itu di kamar dari kalsipot ukuran 3x3. Terus kemarin pas bulan Desember itu kita itu gimana caranya lah itu bikin apa itu Pak, cuma rumah kayu. Jadi di atas teras itu kita kasih kayu-kayu gitu, terus buat kamarnya anak-anak yang cowok. Kalau yang ceweknya kita buatkan di belakang rumah. Embrio yang unik dari sebuah lembaga pendidikan pesantren. Selanjutnya, kemudian ketika perkembangannya hari ini kemudian terus berkembang,
kemudian kapan gitu memantapkan hati, oh iya saya ini memang harus berkhidmah di pesantren, kemudian ya harus dikelola secara pengelolaan sebagaimana sebuah pesantren itu. Artinya saat kapan kemudian merelakan diri, mengikhlaskan diri, memantapkan diri, oke ya Bismillah saya mengasuh gitu. Ya mulai dari ada anak-anak itu apa itu akhirnya kita mikir sama suami itu ngobrol-ngobrol, apa kita itu kuat ya Mas, kita itu enggak seumpama keilmuan itu enggak ya merasa masih sangat ya kurang lah Mas. Kita sudah mewakafkan diri kita untuk santri. Kalau kemudian memakai pola manajemen modern gitu, kira-kira visi atau mimpi apa yang pengen diwujudkan dengan mendirikan Nahdlatul Tholab? Visi dari Nahdlatul Tholab itu mewujudkan santri yang mandiri Pak, yang namanya itu mandiri, kemudian cerdas, berprestasi, dan yang jelas berkepribadian Qur'ani. Gitu. Mimpinya seperti itu. Oke, mimpi yang indah dan berusaha untuk diwujudkan. Selanjutnya bisa dijelaskan cara menggapai mimpi itu, mungkin kurikulumnya, kemudian tenaga pengajarnya, metodenya gitu. Kalau untuk ya terus terang saja Pak, kalau untuk manajemen yang tertata itu kami masih belum terlalu tertata karena memang menata hati juga ini. Tapi untuk praktek keseharian itu kemandirian itu kita itu mengembangkan potensi anak. Misalnya ada kegiatan tuh ada tanah sedikit itu bercocok tanam. Kemudian anak nanti itu ada pelatihan masak atau hal-hal yang sepele-sepele seperti itu. Kemudian ada yang buka koperasi, itu anak-anak juga saya kasih kesempatan, misalnya pengen jualan di koperasi, ayo silakan jualan, itu juga saya kasih seperti itu. Jadi biar anak itu mandiri, besok itu kalau mereka itu terjun di masyarakat, dia itu tidak jadi pribadi yang lemah, meskipun ekonomi masih lemah tapi dia itu mandiri, kuat seperti itu. Kalau cerdasnya itu cerdas itu menurut kula niku bukan artian harus cerdas otaknya IQ-nya itu tidak, tapi cerdas itu dia cerdas dalam mengambil sikap. Jadi dia itu ketika posisi seperti ini terjun di masyarakat, menghadapi masyarakat yang awam, dia itu cerdas bagaimana cara menghadapi masyarakat. Dan itu kita dengan cara Pak, ya yang pertama mesti ngaji ya, ada dasar kitabnya. Kemudian kita praktekkan, dan setiap ada kejadian apapun kita selalu ini kejadian seperti ini, kita mengalami seperti ini misalnya, banyak sekali dan kita mengatasinya seperti ini. Nah, niku praktek dalam praktek sehari-hari. Kemudian kalau prestasi itu bagi saya tidak hanya lomba Pak. Dan memang kalau pondok pesantren itu selama ini belum pernah mengikuti perlombaan. Jadi kadang-kadang ya dilema ya Pak ya, pengen itu sebenarnya mengikuti perlombaan. Tapi khususnya saya Pak Niko tetap berpegang teguh pada pesan Kiai dan Bunyai saya. Dulu itu pesannya seperti ini. Quran jangan buat untuk lomba-lomba, nek pengen Quranmu barokah terus iso nyafaati, seperti itu. Kemudian Gus Kula juga yang dari Kudus itu juga ngendikannya seperti itu. Jadi itu yang kami pegang teguh. Tapi untuk yang sekolah formal kalau mau berprestasi silahkan, tapi tidak untuk pondok pesantrennya. Jadi berprestasi di situ anak-anak itu berprestasi, jadi mempunyai prestasi niku ya di hati orang tua, di hati masyarakat. Misalnya
masyarakat oh iki mbiyen iki sadurunge mondok Seperti iku ini. bojoke nakal ngene-ngene seperti itu, tapi kok setelah mondok sekarang sergap jamaah, sergap adzan, mau mengaji, akhlaknya juga berubah. Nggih, itu itu bagi saya prestasi sebuah sebenarnya, prestasi gitu nggih. ya. Oke, nggih. Ketika menjalani napa ya laku yang panjenengan jalani itu tentu kemudian tidak semulus yang diceritakan. Sangat, Pak. Ada tantangan dan hambatan. Kira-kira tantangan terberat apa yang sempat kemudian dihadapi? Apakah kemudian tantangan dari dalam atau lingkungan atau apa nih? Kalau tantangan diceritakan sehari semalam nggak cukup gitu, tapi bagi saya itu tiap tantangan itu step by step, Pak. Jadi nopo setiap kita diuji seperti ini, melewati ini, kula niku mesti selalu gini, oh awake dhewe entuk ujian seperti ini. Iki sesuk iki mesti ana ujian yang lebih berat. Nah, seperti itu kan mesti. Kalau dari hal ekonomi dari awal tuh sudah wah itu sudah bagi saya ya sudahlah ekonomi sampai dulu itu 2019 sampai 2019 itu jujur saja Pak, untuk makan saja saya sekeluarga itu bingung. Nah, tapi ya sudah bisa terlewati bisa terlewati. Dan hal yang paling berat nih bagi kula ujian ya yang paling terakhir Pak. Kemarin itu ya dapat ujian itu apa ya Pak, masalah dengan tanah itu loh Pak, tanah wakaf itu. Tapi ya alhamdulillah hikmah kita itu ketika mendapat mendapat ujian itu selalu berhusnudzon kepada Allah, pasti ada hadiah Allah itu yang lebih indah. Dan benar Pak, belum ada 1 tahun kok kita itu juga hampir ya sudahlah kita tinggal aja, kita pun tidak di Gunung Kidul pun, kita tidak di sini pun, kita kembali ke Banyuwangi. Di Banyuwangi ada pondok pesantren, kalau kita cuma mau mengamalkan ilmu kita juga masih bisa. Itu kemarin itu hal yang terberat seperti itu. Tapi pada akhirnya ya tapi gimana nasib anak-anak yang di sini? Dan pada akhirnya ya sudah, ini ujian Allah, mungkin kita akan diberi hadiah yang lebih besar. Nah, ternyata kita sudah melewati dengan berbagai fitnah, dan fitnahnya itu juga diembel-embeli pastinya ya Pak. Akhirnya bisa melewati itu, dan alhamdulillah akhirnya rumah yang selama ini kita beberapa tahun hanya numpang, akhirnya dijual ke kami dan bisa terbeli. Bu Nyai, selanjutnya ini kita berbicara tentang konteks Gunung Kidul. Karena panjenengan masuk Gunung Kidul sudah cukup waktu. Sejauh mana menurut pandangan Bu Nyai pemahaman keagamaan, kesadaran menyekolahkan para putra-putri ke lembaga keagamaan di masyarakat kita, masyarakat Gunung Kidul atau Gedang Sari, seputar pesantren? Kalau sekarang alhamdulillah Pak, sudah berubahnya sudah mungkin 160, kalau 180 belum ya Pak ya. Jadi mungkin sudah 160 derajat dari ini, dari misalnya bisa kita lihat itu dari yang formal ya Pak ya. Kalau yang formal itu dari yang formal itu, dari kita membuka sekolah 2019 itu yang peminatnya waktu itu kita ngereh ya, kita ngereh ada 8 anak, dan permintaannya orang tua itu gini gitu. Dan setelah kita buktikan, kemudian langsung bisa melejit ke waktu itu 27. Nah, kemudian melejit sampai sekarang yang kelas 1 sudah alhamdulillah 45 anak. Berarti kan sudah berubahnya sudah banyak. Dan ini pun sudah ada 30 lebih yang inden. Nah, berarti kan untuk yang tahun ajaran ini. Ya, yang tahun ajaran baru. Begitupun juga yang mondok Pak. Untuk, ini kita juga belum membuka pendaftaran juga, tapi alhamdulillah yang inden itu sudah ada anak 10. Nah, itu kan di situ berarti kan bisa dilihat kesadaran dari masyarakat itu sudah meningkat 160 derajat gitu. Mungkin kalau di sekitarku loh itu kebanyakan itu dari kasus-kasus
yang terjadi itu anak orang mondok iki ternyata pokoknya nggih napa nggih Pak nggih dampaknya itu tidak buruk, menyakiti orang tua ya, sakit lahir batin lah seperti itu mulai bisa dirasakan kayak sing mondok, oh bocah kok nyeneng nih menan seperti itu, dan perubahannya sudah cukup. Kemudian terakhir harapan panjenengan kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama atau kepada ya pihak-pihak terkait dalam hal kepedulian terhadap pesantren. Ya itu Pak. Itu sangat, kami itu ya juga sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah setempat ataupun dari Kemenak ya Pak ya. Jujur kalau pusing itu sebenarnya masih stres, masih pusing. Khususnya kan untuk pesantren pun kami masih kurang tempat, tapi ya kalau cuma seadanya itu ya sudah kami terimalah. Tapi untuk ini loh Pak, yang sekolah formal itu loh. Besok terutama sarana ya. Iya Pak, gedung Pak. Pelajaran, Nah, untuk yang tahun ajaran besok itu kan kita setidaknya itu sudah tambah 3 kelas. Sudah ada inden 30-an lebih anak. Tapi sampai hari ini pun gambaran untuk gedung itu kita mau minta kemana itu kita nggak tahu. Kita sebenarnya itu kalau administrasi di Emis, di Simba itu sebenarnya aktif terus Pak. Tapi kok respon dari pemerintah atau Kemenak itu kok belum ada. Kita itu nggak tahu kita jalannya yang benar itu kita kemana, harus kemana itu nggak ada arahan seperti itu Pak. Jadi memang gitu sangat berharap untuk diperhatikan, karena apa ya, potensi untuk kepedean kami gitu Pak ya. Potensi untuk besar itu sepertinya itu ada, tapi nanti kadang itu terpupus itu karena lah tempatnya Pak Dewi ki sing ora enek pripun seperti itu Pak. Oke. Sangat. Selanjutnya ini pesan panjenengan kepada masyarakat Gunung Kidul. Kalau pesannya sudahlah, jangan ragu. Kebanyakan masyarakat Gunung Kidul ini masih ragu ketika memondokkan anak itu bagaimana dengan masa depannya, dia mau kerja apa. Nah, jadi monggo mantapkan niat untuk memondokkan anak, membekali anak dengan ilmu agama. Karena janji Allah itu bukan orang yang bekerja yang diangkat derajatnya, bukan siapa-siapa, tapi janji Allah itu kan orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Dan di situ ilmu yang kalau untuk iman dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Jadi ilmu di situ terutama kan ilmu agama. Tapi ya jangan lupa diikuti juga dengan ilmu umumnya juga seimbang. Keahlian dan keterampilan sebagai bekal hidup. Jangan ragu untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Pesantren kalau mau ditanya anak pesantren mau jadi apa, jawab saja pengen jadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kan sudah banyak yang semuanya dari santri. Betul, terima kasih. Terima kasih Bu Nyai, bincang-bincang yang cukup berbobot penuh dengan haru dan lintasan perjalanan hidup yang cukup mencerahkan bagi kita semua. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bu Nyai Nailul Himah, pengasuh pesantren Nahdlatul Tulab Gedang Sari Gunung Kidul. Sampai jumpa dengan edisi Bisyarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.